Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi Bagus Prambudi Rangkuti. Saya Fironovia Liza. Nama saya Ade Fitria Indriani. Nama saya Hotmatua Claudia Situmorang. Akuntansi biaya adalah suatu proses pencatatan keuangan yang di dalamnya terjadi penggolongan dan peringkasan atas suatu biaya produksi, penjualan produk ataupun jasa menggunakan suatu cara tertentu lengkap dengan penjelasannya. Akuntansi biaya ini diperlukan untuk pertanggungjawaban kepada pihak eksternal perusahaan seperti investor ataupun kreditur, serta pihak internal atau manajemen perusahaan itu sendiri. Akuntansi biaya sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan karena data historis yang disajikan dalam pencatatannya akan sangat penting digunakan oleh manajemen dalam mengambil keputusan atau kebijakan di waktu yang akan datang. Akuntansi bertujuan untuk menyediakan informasi biaya bagi kepentingan manajemen agar mempermudah mereka dalam mengelola keuangan perusahaan. Klasifikasi biaya adalah sebuah pengelompokan atau elemen biaya secara sistematis dalam penggolongan tertentu. Kegiatan klasifikasi bertujuan untuk membuat laporan terkait mengenai data yang ada dan bertujuan memberikan data keuangan perusahaan secara faktual berdasarkan peruntukan atau penggolongan. Klasifikasi disusun dengan tujuan tertentu, misalnya membuat evaluasi keuangan, pelaporan keuangan, atau lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep akuntansi biaya. Konsep akuntansi biaya terbagi menjadi dua. Yang pertama, biaya atau cost yang artinya perolehan yang dikeluarkan di awal untuk memperoleh produk barang dan jasa. Yang kedua, biaya atau barang yang sudah diperoleh kemudian digunakan atau diolah sehingga memperoleh nilai tambah. Klasifikasi biaya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, hubungan biaya dengan produk. Ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung ialah biaya yang berhubungan langsung dengan produk barang dan jasa dengan biaya yang sudah diidentifikasi. Sedangkan biaya tidak langsung ialah biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk pembuatan barang dan jasa dengan barang yang sulit diidentifikasi biaya produksinya. Yang kedua itu ada hubungan biaya dengan volume kegiatan. Ada biaya variabel, biaya tetap, biaya campuran atau semi. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya selalu berubah-ubah secara proporsional mengikuti tingkat aktivitasnya. Lalu ada biaya tetap. Biaya tetap ialah biaya yang jumlahnya selalu tetap ada atau sama tanpa dipengaruhi oleh volume atau tingkat aktivitasnya. Dan biaya campuran atau semi. Biaya campuran atau semi ini gabungan dari sifat biaya tetap dan juga biaya variabel. Yang ketiga ada hubungan biaya dengan pengambilan keputusan. Itu ada biaya relevan dan juga biaya tidak relevan. Biaya relevan atau biaya tidak relevan tujuan utamanya untuk menunjukkan kepada pihak manajemen bahwa tidak semua biaya dapat dipertimbangkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Biaya relevan merupakan biaya yang dapat dipertimbangkan dalam proses pelaksanaan pengambilan keputusan jangka pendek bagi pihak manajemen. Sedangkan biaya tidak relevan merupakan biaya yang tidak dapat diproses dalam pelaksanaan pengambilan keputusan dalam jangka pendek bagi pihak manajemen. Penggolongan akuntansi biaya terbagi menjadi 4, yaitu 1. Penggolongan biaya sesuai dengan aktivitas perusahaan. Kedua, penggolongan biaya sesuai dengan periode akuntansi atau pembebanan biaya. Ketiga, penggolongan biaya terhadap perubahan aktivitas. Keempat, penggolongan biaya sesuai dengan pusat biaya yang dibiayai. 1. Penggolongan biaya sesuai dengan aktivitas perusahaan. Pada prinsipnya, aktivitas perusahaan dibagi menjadi 4 aktivitas utama, yaitu aktivitas produksi, aktivitas pemasaran, aktivitas administrasi dan umum, serta aktivitas keuangan. Dalam penggolongan biaya sesuai dengan aktivitas pemasaran terbagi lagi, yaitu 1. Biaya bahan baku adalah harga perolehan bahan baku yang terpakai dalam pengolahan produk. Demikian juga pada bahan baku penolong, harga perolehan bahan penolong yang terpakai dalam penggolongan produk. Kedua, biaya tenaga kerja adalah semua karyawan atau pekerja yang memberikan jasa bagi perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa. Biaya tenaga kerja akan digolongkan sesuai dengan fungsinya seperti golongan tenaga kerja pabrik atau produksi, golongan tenaga kerja administrasi dan umum, dan golongan tenaga kerja keuangan.
Ketiga, biaya overhead pabrik adalah biaya produksi di luar biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Keempat, biaya pemasaran yaitu biaya yang timbul pada proses penjualan produk, jadi sampai dengan pengumpulan piutang menjadi kas. Ketujuh, biaya administrasi dan umum adalah seluruh biaya yang berhubungan dengan fungsi administrasi dan umum. Kelapan, biaya keuangan adalah biaya yang timbul akibat proses pelaksanaan fungsi keuangan, seperti misalnya biaya bunga untuk memperoleh modal atau bunga pinjaman untuk membeli bahan baku. Kedua, penggolongan biaya sesuai dengan periode akuntansi. Metode penggolongan biaya sesuai dengan periode akuntansi di mana biaya tersebut dibebankan, maka terlebih dahulu biaya digolongkan pada waktu pengeluarannya yang akan menjadi biaya. Pengeluaran modal atau capital expenditure adalah pengeluaran untuk memperoleh aktiva di mana akan member manfaat pada periode akuntansi saat ini atau di masa datang. Pengeluaran penghasilan atau revenue expenditure adalah biaya yang langsung bermanfaat ketika dikeluarkan menjadi biaya dan tidak dikapitalisasi sebagai aktiva. Saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu penggolongan biaya terhadap perubahan aktivitas. Dalam proses produksi sering terjadi perubahan yang berhubungan dengan tujuan perencanaan dan pengendalian. Ada 3 contoh, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya tetap disebut juga dengan biaya tetap yang harus ditanggung perusahaan yang tidak terpengaruhi oleh produksi sampai jumlah tertentu, sehingga jika dipandang dari biaya satuan maka berbanding terbalik dengan volume produksi. Biaya variabel disebut juga dengan biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan volume produksi, sehingga biaya satuannya menjadi konstan. Biaya semi variabel atau semi variabel yang jumlahnya total berubah sesuai dengan volume produksi, tetapi perubahannya tidak sebanding. Nomor 4 adalah penggolongan biaya sesuai dengan biaya pusat. Biaya pusat adalah tempat dari produk atau jasa yang dihasilkan seperti bagian departemen dalam perusahaan dan individu. Penggolongan pusat biaya menjadi 2, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung manfaatnya dapat teridentifikasi pada objek tertentu sebagai pusat biaya. Biaya tidak langsung manfaatnya tidak dapat teridentifikasi pada objek tertentu tetapi justru dapat bermanfaat bagi objek sesuai pusat biaya. Pada umumnya penggolongan biaya juga akan dilakukan berbagai bagian atau departemen yang ada di produksi. Tujuannya adalah untuk lebih teliti pembebanan harga pokok dan bagaimana pengendalian biaya. Selanjutnya, pembagian departemen dalam pabrik adalah sebagai berikut. Departemen produksi, departemen jasa. Departemen produksi pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi. Departemen jasa yang dihasilkan jasa dan dapat dinikmati oleh departemen lain dan perusahaan.